Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Maimun Daud, jurusan Ilmu Komunikasi kelas A semester 3. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi infografik. Yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian tipografis. Jadi tipografis itu adalah sebuah media informasi yang di dalamnya terdapat teks yang dapat dipadukan dengan beberapa elemen seperti gambar, ilustrasi, grafik, dan tipografi. Kedua, kita akan membahas tentang jenis-jenis infografis dan contohnya. Ini di sini terbagi menjadi 3, yang di mana kita akan membahas satu persatu. Dan untuk yang pertama yaitu statis. Nah, infografis yang disajikan dalam bentuk statis ini dibuat lebih sederhana tanpa menggunakan audio atau animasi. Untuk infografis yang menggunakan statis ini tanpa audio ataupun animasi itu, mereka dapat memberikan informasi kepada audiens mereka dengan jelas dan tepat. Contoh infografis dalam metode statis ini yang sering kita temui yaitu saat melakukan presentasi. Nah, di saat kita melakukan presentasi itu, kita dapat memberikan informasi yang tepat dan jelas kepada audiens yang akan menerimanya. Sehingga metode ini tidak berbelit dan lebih mudah jika diterapkan. Yang kedua yaitu animasi. Nah, dalam metode ini terdapat beberapa elemen penting seperti audio dan visual. Nah, kedua ini kita dapat gabungkan dengan konsep yang sudah kita susun untuk dapat dicerna oleh audiens. Untuk contoh metode animasi ini, kita dapat menemukannya di platform YouTube atau televisi. Sangat banyak konten kreator yang menggunakan platform YouTube untuk mengembangkan infografis. Yang ketiga yaitu interaktif. Nah, perbedaan mendasar ini terletak pada sasaran informasi, di mana kita dapat melakukan interaksi terhadap data yang telah tersaji secara langsung. Pada bentuk interaktif ini, Anda harus belajar bahasa pemrogramer atau Anda dapat bekerja sama dengan programmer atau developer untuk membuat sebuah media interaktif. Contoh infografis jenis interaktif ini yaitu sebuah penyajian informasi yang di dalamnya terdapat tombol atau button yang dimana jika ditelusuri oleh user itu akan langsung terhubung dengan informasi yang lebih jelas, akurat, dan tepat. Oke, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang cara membuat infografis. Yang pertama, menentukan topik bahasan. Sebelum kalian membuat desain atau layout, kalian harus mengetahui lebih dulu topik apa yang akan kalian bawa ke dalam infografis ini. Pastikan kita tetap melakukan riset mengenai target user yang akan kita tuju. Kemudian, kita juga harus memperkirakan apakah infografis yang akan kita buat ini memiliki tingkat relevansi yang tinggi di masa sekarang atau tidak. Sehingga hal tersebut dapat menentukan infografis ini akan memiliki traffic yang akan tinggi atau rendah yang akan kita dapati nanti. Yang kedua yaitu menentukan audiens atau target user. Anda juga dapat menentukan beberapa elemen untuk menentukan audiens secara spesifik. Seperti Anda dapat menentukan gender, usia, profesi, latar belakang pendidikan, atau domisili terhadap audiens Anda. Dengan menentukan target yang lebih spesifik, maka dapat meningkatkan keberhasilan dari konten Anda agar lebih sesuai dengan target user yang akan kamu capai. Dapat dibedakan juga seperti saat target kita seorang anak muda atau seorang orang tua, di mana bisa dipengaruhi oleh elemen yang akan kita gunakan seperti warna, font, animasi, atau ilustrasi. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data dan sumber informasi. Anda dapat memanfaatkan media atau platform untuk mencari beberapa informasi melalui internet, buku, jurnal, artikel, maupun sumber informasi berbasis website maupun data asli di lapangan. Yang keempat yaitu memvisualisasikan data ke dalam infografis. Nah, pada tahap ini kami merekomendasikan Anda untuk menggunakan metode ICCORE, di mana kita akan membahas tentang metode ini lagi. Yang pertama yaitu inform. Pastikan data dapat menyampaikan pesan penting dari konsep yang akan Anda kembangkan. Yang kedua yaitu compare.
Suatu data dapat dibandingkan antara konteks satu dengan yang lainnya, dapat berupa seperti diagram batang, garis, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu change. Pada kategori ini, konten dapat berisikan perubahan data, kronologi, hingga cerita mengenai produk, perusahaan, atau personal brand dari waktu ke waktu. Yang keempat yaitu organize. Nah, pada kategori ini digunakan untuk menunjukkan informasi berupa seputar ranking, pola atau siklus yang dapat menampilkan secara berurutan. Anda dapat menggunakan diagram flowchart, table, maupun mind mapping. Yang kelima yaitu relationship. Berikutnya, data juga dapat menunjukkan hubungan yang lebih kompleks pada suatu konteks. Contoh penggunaannya dapat berupa scatter plot atau multi-series plot. Dan untuk yang terakhir yaitu explore. Pengguna dapat mengeksplorasi atau menjelajahi infografis Anda secara lebih detail untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam. Kita lanjut lagi ke cara membuat infografis. Yang kelima yaitu merancang struktur grid layout. Tujuan untuk pembuatan grid atau layout adalah menyeimbangkan tata letak dalam setiap elemen seperti teks, gambar, ilustrasi, dan elemen yang lainnya. Dalam membuat sebuah layouting, pastikan untuk menyesuaikan dengan kondisi perilaku user dalam membaca informasi Anda. Gunakan struktur grid untuk membantu dalam penyusunan elemen agar audiens lebih mudah dalam membaca dan memahami konten yang Anda buat. Yang keenam yaitu menggunakan template. Menciptakan sebuah desain infografis mulai dari nol hingga tahap akhir mungkin membutuhkan waktu lama dan sumber daya yang besar. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan cara menggunakan berbagai template gratis yang telah disajikan di berbagai platform website desain template. Dengan adanya template, sangat memudahkan pengembang dalam membuat desain lebih cepat dan dapat mengatur dengan efektif setiap unsur, elemen, dan konten yang digunakan. Setelah template terbentuk, pastikan juga memiliki keselarasan dengan struktur grid yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketujuh yaitu menambahkan style pada desain. Dan langkah yang terakhir adalah dengan menambahkan format style untuk memberikan kesan menarik dan menguatkan desain dari infografis Anda. Dalam pembuatan style, pastikan untuk memperhatikan setiap elemen yang telah Anda cantumkan seperti teks, gambar, warna, tombol, dan elemen lain supaya dapat memudahkan pembaca dalam memahami konten tersebut. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang platform website gratis pengolah infografis. Ada apa saja ya? Untuk yang pertama mungkin sudah tidak asing di telinga kita, yaitu Canva. Canva merupakan tools online yang sering digunakan untuk membuat brosur hingga slide presentasi. Anda dapat menggunakan Canva untuk membuat infografis dengan lebih cepat dan mudah. Tools ini dapat Anda gunakan secara gratis dengan mendaftarkan akun terlebih dahulu. Yang kedua yaitu Piktochart. Nah, Piktochart adalah pilihan terbaik untuk membuat berbagai macam infografis yang berbeda. Anda juga dapat membuat berbagai format yang berbeda, mulai dari ukuran poster, PowerPoint, hingga laporan. Yang ketiga yaitu infogram. Dalam platform website, infogram digunakan untuk membuat template, infografis sederhana, dan mudah untuk digunakan. Infogram merupakan pilihan yang tepat untuk membuat data statistik. Yang keempat yaitu Visualis. Visualis merupakan platform website untuk mengolah dan merancang infografis dengan tipe yang berbeda. Website ini juga mempunyai fitur untuk membuat sebuah resume atau CV dengan format yang lebih advance dan kreatif. Yang kelima yaitu Venngage. Aplikasi ini memiliki fitur yang hampir sama dengan aplikasi yang pertama saya sebutkan, yaitu Canva. Anda dapat mengembangkan desain poster, laporan, promosi, hingga infografis melalui platform ini. Opsi lain dari website ini juga menyediakan beberapa kategori seperti statistik, informasi, timeline, geografi, dan lain-lain. Lanjut untuk platform lainnya yaitu ada Visme. Visme tergolong ke dalam tool online yang masih baru, namun memiliki berbagai fitur yang lengkap seperti presentasi, mock-up, banner, poster, infografik, dan lain sebagainya. Beberapa template telah tersedia dalam Visme, baik pada akun gratis maupun premium. Kemudian aplikasi terakhir yaitu Biteable.
Selain konten yang hanya berupa teks atau gambar saja, infografis juga tersedia dalam bentuk video. Anda juga dapat mencoba dan memanfaatkan fitur pembuat klip video atau animasi pendek dengan menerapkan berbagai multimedia yang ada pada platform ini. Oke, kita lanjut pada pembahasan terakhir kita, yaitu tentang manfaat infografis. Pertama, meningkatkan brand awareness. Infografis juga dapat dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan brand awareness dari produk bisnis Anda dengan cara menyisipkan logo brand perusahaan Anda supaya pembaca dapat mengenal dan mengetahui logo Anda dengan lebih mudah. Yang kedua, meningkatkan optimalisasi SEO. Setelah banyak pembaca yang mengenal brand milik Anda, selanjutnya melakukan optimasi SEO dengan tepat. Anda dapat mulai dengan memposting dan melakukan promosi mengenai infografis tersebut. Tambahan backlink juga sangat bermanfaat untuk mendukung performa dari SEO. Yang ketiga yaitu mudah dibagikan. Membagikan infografis dapat secara lebih mudah dengan menempelkan pada blog atau artikel. Secara otomatis, pengunjung juga dapat membagikannya melalui jejaring sosial yang sering digunakan seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Yang keempat yaitu menumbuhkan minat membaca. Tampilan yang menarik juga dapat meningkatkan minat pembaca. Cara untuk menumbuhkan hal tersebut dengan memperbaiki tampilan visual akan terlihat lebih user-friendly dan tidak membosankan saat dibaca. Kemudian yang kelima yaitu sebagai media promosi yang efektif. Audiens cenderung lebih menyukai konten yang lebih sederhana, namun konteks yang dicapai sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan adanya infografis, maka membuat peluang untuk melakukan promosi secara lebih efektif dan efisien. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita tentang infografis. Jika ada salah informasi atau salah pembahasan atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.